Video ini tidak dimaksudkan sebagai acuan untuk melakukan self-diagnosis. NPD membutuhkan diagnosis dan penanganan oleh tenaga profesional kesehatan mental. Jika Anda merasa mengalami gejala-gejala tersebut, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau psikolog. Di masyarakat sering menyamakan sifat narsis dengan gangguan kepribadian narsistik atau Narcissistic Personality Disorder atau NPD. Padahal keduanya sangat berbeda. Dalam video ini, kita akan membahas fenomena tersebut, perbedaan narsis dan NPD, penjelasan mendalam tentang NPD, dan cara pencegahannya. Pertama, fenomena masyarakat menganggap NPD dan narsistik itu sama. Di kehidupan sehari-hari, kata narsis sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang suka foto, percaya diri, atau bangga pada dirinya. Karena penggunaan istilah ini sangat umum. Banyak orang yang mengira bahwa narsistik hanya persoalan sifat dan itu sama dengan NPD. Namun, yang perlu diketahui adalah NPD jauh lebih kompleks dan mempengaruhi kehidupan seseorang secara serius dibandingkan narsis. Lalu, apa itu NPD sebenarnya dan apa bedanya narsis dengan NPD? Narsis digunakan untuk menggambarkan orang yang mencintai dirinya sendiri. Dalam batas tertentu, kecintaan pada diri sendiri dapat dianggap sebagai hal yang normal. Individu yang suka mencari perhatian, suka berdandan, dan suka mengagumi dirinya sendiri dapat dikatakan sebagai narsis. Namun, bila perasaan cinta terhadap diri sendiri tersebut berlebihan dan bersifat mengganggu orang lain ataupun diri sendiri, maka dapat dianggap sebagai penyimpangan atau gangguan kepribadian yang dikenal sebagai gangguan kepribadian narsistik atau NPD. Narcissistic Personality Disorder atau NPD merupakan salah satu jenis gangguan mental yang dimana seseorang tersebut terlalu mengagumkan dirinya sendiri sehingga menimbulkan fantasi berlebihan terhadap dirinya. Orang dengan gangguan kepribadian narsistik merasa bahwa dirinya merupakan seseorang yang penting dan unik. Oleh karena itu, mereka cenderung kurang menghargai perasaan orang lain dan sulit untuk menerima kritik dari orang lain. Nah, kita juga perlu mengetahui ciri-ciri dari seseorang yang mengalami gangguan kepribadian narsistik. Menurut DSM-5 yang dikembangkan oleh American Psychiatric Association atau APA, seseorang yang memiliki 5 atau lebih ciri-ciri di bawah ini dapat memiliki kemungkinan mengalami gangguan kepribadian narsistik. Yang pertama, merasa diri sendiri paling hebat dibanding orang lain. Yang kedua, fantasi berlebihan mengenai kesuksesan, kekuasaan, kecantikan, atau cinta sejati. Yang ketiga, keyakinan bahwa dirinya istimewa dan hanya pantas berhubungan dengan orang yang istimewa juga. Yang keempat, kebutuhan yang besar akan kekaguman dan pujian dari orang lain. Yang kelima, merasa berhak untuk diperlakukan secara istimewa. Yang keenam, mengeksploitasi hubungan dengan orang lain untuk tujuan pribadi. Yang ketujuh, kurangnya rasa empati. Yang kedelapan, iri pada orang lain atau merasa orang lain iri kepadanya. Yang kesembilan, sikap atau perilaku yang angkuh. Kemudian, berdasarkan keterangan korban yang pernah menjalin hubungan dengan seseorang yang mengalami NPD, mereka menggambarkan sejumlah ciri-ciri antara lain. Yang pertama itu ada love bombing di awal hubungan, diikuti perubahan sikap tiba-tiba. Yang kedua ada gaslighting yang membuat penyintas meragukan persepsi diri. Yang ketiga, ada kurangnya empati dalam situasi emosional. Yang keempat, perilaku manipulatif dan kontrol berlebihan. Yang kelima, eksploitasi emosional dan sosial. Yang keenam, sikap arogan di depan umum tetapi berbeda secara pribadi. Banyak korban NPD melaporkan bahwa hubungan dengan seseorang yang memiliki NPD bersifat melelahkan, membingungkan, dan merusak kepercayaan diri mereka. Apakah seseorang yang mengalami NPD itu bisa ditangani? Menangani seseorang dengan gangguan kepribadian narsistik atau NPD bukanlah hal yang mudah. Orang dengan NPD biasanya tidak merasa bahwa dirinya bermasalah, sehingga jarang untuk mencari bantuan dokter atau psikolog, kecuali ketika mereka mengalami depresi atau terjebak dalam konflik hubungan yang sangat berat.
Banyak dari mereka memandang masalah yang muncul sebagai kesalahan orang lain, bukan dirinya. Hal ini menjadi tantangan proses penyembuhan penderita NPD. Sulit bukan berarti tidak mungkin. Terdapat berbagai cara untuk menyembuhkan seseorang dengan gangguan kepribadian narsistik. Dalam dunia psikologi, pendekatan yang paling efektif adalah terapi yang bersifat kolaboratif, bukan menggurui. Psikolog bekerja bersama penderita untuk membantu mereka. Yang pertama, melihat kemampuan diri secara lebih realistis. Yang kedua, memahami sudut pandang dan perasaan orang lain. Yang ketiga, mengurangi kebiasaan mengartikan situasi dengan cara yang terlalu mengagungkan dirinya. Proses ini biasanya dilakukan melalui teknik-teknik kognitif yang membantu penderita memperbaiki pola pikir lama yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Proses penyembuhan seseorang dengan NPD tidak terjadi dalam waktu singkat. Bahkan, banyak penderita yang menghentikan terapi begitu mereka merasa sedikit lebih baik atau ketika konflik mulai mereda. Ketekunan menjadi tantangan utama baik bagi penderita maupun psikolog. Lalu, apa ya upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah timbulnya NPD? Gangguan kepribadian NPD dapat dicegah sejak dini melalui pola asuh dan lingkungan yang sehat. Caranya sederhana, berikan pujian yang realistis, bukan berlebihan, dan jangan pula merendahkan. Ajarkan empati, bantu anak memahami perasaan orang lain, serta lebih latih mereka mengelola marah dan kecewa dengan cara yang tepat. Beri batasan yang jelas agar anak belajar bertanggung jawab dan kembangkan keterampilan sosial seperti mendengarkan serta bekerja sama. Edukasi kesehatan mental bagi orang tua dan remaja juga penting untuk mengenali tanda-tanda awal perilaku yang tidak sehat. Pencegahan NPD bukan menghilangkan percaya diri, tetapi membangun pribadi yang berempati, stabil, dan mampu menjalinkan hubungan yang sehat. Jadi, narsistik dan NPD bukanlah hal yang sama. Sifat narsistik bisa normal, tetapi NPD adalah gangguan kepribadian yang mempengaruhi kehidupan seseorang secara signifikan. Dengan edukasi, empati, dan pola asuh yang sehat, kita bisa mencegah salah paham dan membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih memahami kesehatan mental.